40 tahun saya baru bisa menemukan approval dari karunia Tuhan kepada saya melalui musik. Jadi saat saya berangkat memimpin, orang yang mantan istri saya itu belum tahu kalau anaknya meninggal karena dia masih koma. Karena kontraksinya itu 72 jam, 3 hari. Waktu pesawatnya berangkat dari Komoro, terus udah tanya itu apa tuh? Oh itu lagi ada perang di Dili. Ampun, gitu kan saya pikir ini gue ngapain di sini? Ada aja ya. Ada aja ujiannya. Masuk air merah saya ngelihat kepala dipancung dengan segala. Manusia harus percaya. Logikanya pahala itu lebih banyak daripada dosa. Betul. Dan dari cerita Om Faris tadi ada 2 hal sih yang sungguh-sungguh menurut saya itu sangat konsisten dari Om Faris, yaitu you never stop learning and never stop doing. Ya, betul. Jadi Om Faris itu sungguh sangat mengalir gitu. Apapun juga keadaan, apapun juga yang hidup ini kasih kepada Om Faris itu bisa dimaksimalkan. Seperti contoh yang tadi Sakura, ya kan? Ketika ya udah cuma ada budget segini, ya udah bisa apa? Ya udah dimaksimalkan, semua dikerjakan. Ya walaupun kelihatannya bagi banyak orang itu adalah sebuah tantangan dan kesulitan ya. Sebuah musibah nih cuma ada sendiri. Tapi kan ternyata kalau kita dilakukan dengan sungguh-sungguh menjadi anugerah. Sebuah kesulitan akhirnya menjadi sebuah pembeda yang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat spesial. Menjadi pengetahuan. Begitu juga dengan Barcelona yang tadi Om Faris cerita ya kan. Jadi untuk banyak orang ketika dia dapat inspirasi tapi nggak ada alat musiknya, mungkin dia punya banyak alasan, udah nanti aja deh, udah nggak usah deh, ya kan. Tapi kan Om Faris nggak membiarkan alasan menghentikan Om Faris untuk berkarya. Betul. Dengan peristiwa itu, makanya saya bilang, yang tadinya kesulitan, akhirnya jadi pengetahuan yang diberitahukan oleh Tuhan kepada saya, lo bisa. Gitu. Betul. Kamu bisa begini. Gitu. Iya. Just keep doing. Terus percaya aja. Percaya aja gitu. Percaya aja pada apa yang kamu lakukan. Dan itu benar sekali. Dan akhirnya 2 lagu itu, Sakura dan Barcelona, menjadi 2 lagu yang harus dimainkan setiap kali konser karena kalau enggak ditimpukin katanya. Benar ya Faris ya? Benar. Selalu pokoknya harus ada 2 lagu itu. Harus ada 2 lagu itu. Itu lagu boleh ya, lucu-lucuannya sih saya bilang kutukan, tapi sebenarnya itu lagu anugerah ya. Itu karunia yang terbesar gitu. Saya nggak pernah kebayang saya bisa menyekolahkan anak, bisa membesarkan anak-anak saya jadi orang lah ya gitu, jadi manusia yang sukses pada karirnya masing-masing, hanya dengan 2-10 lagu utama karya Faris gitu. Itulah sebabnya kenapa saya tuang juga dalam sebuah buku yang judulnya Rekayasa Fiksi, bagaimana Faris menulis lagu. Gitu. Dan saya dengar versi ulang, kan lagu Sakura banyak sekali juga kan dinyanyikan ulang. Dan itu apa ya, menurut saya itu salah satu lagu yang ada jiwanya. Dalam arti padahal kan itu udah berapa, 30 tahun yang lalu, ya nggak sih? 40. 40 tahun yang lalu. 1980. Gitu, tapi kan nadanya tuh nyantol gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Wah, aduh, saya gemeteran nih nyanyiin lagunya di depan. Waktu saya nyanyi Mary baru lahir. Oh iya, baru lahir. Tapi itu kan nempel, maksudnya walaupun mungkin dengarnya di radio. Itulah ya, gitu. Itu yang makanya saya bilang itulah dia ya, wujud ya, bukti ya bahwa manusia harus percaya. Logikanya pahala itu lebih banyak daripada dosa. Pahala lebih baik daripada dosa. Karena kenapa? Lihatlah kayak lagu Sakura gitu ya. Membahagiakan orang, menyenangkan orang lain terus menerus selama 40 tahun. Iya kan? Bahkan Mary yang baru lahir bisa menikmati lagu itu, itu kan pahala. Iya kan? Bahkan makanya saya bilang ketika saya diwawancara BBC November 2019 mengenai Faris, adalah salah satu artis Asia yang kembali menuai populer melalui penjualan vinyl, vinyl yang belakangan hari ini kembali populer gitu. Itu saya kaget, betul-betul saya kaget. Baru saya tahu bahwa vinyl saya ketika saya ke Eropa 2019 juga, saya lihat di toko vinyl ada gitu vinyl saya gitu di situ. Itu saya benar-benar berkaca-kaca. Artinya masih kata 40 tahun. Saya baru bisa menemukan approval dari karunia Tuhan kepada saya melalui musik.
inilah yang lo selama ini carikan, seolah-olah Tuhan ngomong sama saya gitu ya, bahwa bayangin gitu, ada toko vinyl, saya main masuk aja gitu, saya cari di F, ada gitu kan, itu kan sesimpel kejadian itu, tapi kan artinya kan besar sekali buat saya gitu kan, di Praha, di Florence, di Amsterdam, gila gitu, maksudnya ada nih ternyata gitu. It's a legacy gitu kan, makanya saya bilang, nah akhirnya saya jadi berpikir gitu bahwa logikanya pahala tuh pasti lebih banyak daripada dosa. Jadi manusia seharusnya sadar akan hal itu gitu. Betul. Makanya saya bilang, mengapa saya hapuskan kata musibah dan saya lebih mempercayai kata anugerah gitu. Pahala selalu lebih banyak daripada dosa. Saya setuju, tapi bukan berarti itu manusia tidak luput dari dosa. Iya, ada kejayaan, ada juga masa kejatuhan. Pasti. Kalau dari Om Faris sendiri, saya yakin ada banyak hal yang sudah dilalui. Yang mana nih yang paling berat buat Om Faris? Berat, aduh banyak ya. Banyak sekali masalah berat ya. Tapi yang alhamdulillah ya, alhamdulillah, maka seperti saya bilang tadi, kenapa saya selalu bilangnya sebagai anugerah. Karena masalah-masalah berat yang saya alami, baik itu masalah berat yang sifatnya berat dalam arti kata di ranah peristiwa yang baik, dan ada juga kejadian-kejadian berat di ranah yang negatif ya. Saya punya banyak pengalaman hidup yang boleh dibilang dalam tanda kutip Tuhan menguji. Ya, menguji saya itu banyak sekali. Mungkin saya akan ngambil yang paling saya rasakan waktu itu, menggoyahkan, nyaris menggoyahkan saya gitu ya. Yang pertama-tama adalah kehilangan anak pertama. Kehilangan anak pertama saat lahir karena paru-parunya nggak ngembang. Cuma 15 detik kali ya, 15 detik. Dan saya lihat di depan mata saya bayi, berbentuk bayi, hilang, gitu, diambil oleh Tuhan. Gitu ya. Yang lebih gilanya lagi, Mary, itu terjadi 1 hari sebelum saya harus memimpin tur 7 bintang dan Super Digi, tur 16 kota selama 2 bulan lamanya, tidak pulang ke Jakarta. Itu terjadi. Jadi saat saya berangkat memimpin, Oneng, istri saya, Oneng mantan istri saya itu belum tahu kalau anaknya meninggal karena dia masih koma. Karena kontraksinya itu 72 jam, 3 hari dia kontraksi sampai ada di sesar, tarik keluar. Nah, adalah Vina Pandewinata yang waktu itu bilang sama saya, lu mesti berangkat karena lu leader. Oke. Gua akan nyusul, gua akan nemenin Oneng sampai Oneng sadar dan menyampaikan berita ini. Tapi lu mesti berangkat. Mary bisa bayangin nggak, tur 16 kota, di depan publik saya harus senyum-senyum, balik ke kamar. 16 kota. 2 bulan kemudian saya baru ketemu sama istri saya, sama mantan saya, sama Oneng. Saya baru ketemu sama Oneng di Bali, waktu kita tur penutupan di Bali. Bisa dibayangkan, waktu itu belum zaman handphone yang bisa seperti sekarang kan, belum zaman itu, belum zaman itu gitu kan. Jadi artinya masih komunikasi masih sulit. Dan sebagai leader, saya tetap harus press conference di setiap kota. Saya harus memberi motivasi kepada 7 legenda musik Indonesia, Trie Utami, Ati Sibi, Malida, Dedi Dukun, Mus Mujiono, teman-teman saya 7 bintang gitu kan. Ya, saya harus memberi motivasi kepada mereka di saat saya, bayangin tuh. Nah, tapi lagi-lagi gitu, karena makanya saya bilang, karena kebetulan saya datang dari keluarga yang penuh kasih sayang dan acceptance saya tinggi, saya tidak semata-mata melihat itu sebagai ini. Saya mengambil hikmah dan pelajarannya. Tapi saya nyaris ateis, Mary. Terus terang saya nyaris ateis. Karena ketika saya memakamkan anak saya kata-kata yang saya sampaikan kepada Tuhan waktu itu saat itu gini, ya Allah, aku hadapkan wajah almarhum putra pertamaku ini ke hadiratmu. Tolong tunjukkan aku mukjizat dan keyakinan, tolong
berikan aku keyakinan dan alasan dan mukjizat agar aku tetap meyakini ini adalah kehendak-Mu yang terbaik bagiku. 2 tahun kemudian, dokter bilang, udah aman rahim, Oneng boleh coba hamil lagi. Pas hamil lagi, pendarahan lagi Mary. Pendarahan lagi. Di minggu keempat, Oneng sampai nggak boleh turun tempat tidur selama 12 minggu sebelum akhirnya di USG. Pas di USG, aduh Mas Haris, nih jadinya kayaknya 2 nih janinnya. Coba tuh. Jadi kayak saya dibilang, kayak Tuhan ngomong sama saya, lo mau mukjizat, gue kasih lo mukjizat. Kayak ditampar gitu loh. Iya. Dan alhamdulillah putri kembar saya ini soleh dan soleha, pinter-pinter, juara kelas, dan sekarang jadi orang. Bahkan sekarang aja saya tersedak nih menceritakannya kepada Mary karena hal itu gimana ya? Anugerah. Anugerah. Itu contoh gitu. Satu hal yang anugerah yang begitu besar. Anak ketiga saya lahir, Vergio, 7 tahun kemudian, dari bedanya 7 tahun sama kakaknya. Ketika baru lahir, baru 3 bulan, saya dikirim sama Reni Joisman ke Timor Timur dalam rangka pra-referendum itu. Itu waktu pesawatnya berangkat dari Komoro, terus udah saya tanya itu apa tuh? Oh itu lagi ada perang di Dili. Ampun gitu kan, saya pikir ini gue ngapain di sini gitu. Ada aja ya. Ada aja ujiannya. Masuk air merah, saya ngelihat kepala dipancung dengan segala. Itu benar-benar begitu pulang, saya tuh 2 minggu saya nggak bisa ngomong. 2 minggu saya cuma melukin si Vergio yang masih bayi waktu itu. Iya. 2 tuh pelajaran hidup yang besar gitu. Yang kemudian yang boleh saya hitung besar itu adalah yang semua publik tahu, yaitu ketika saya terjerat kasus narkoba 3 kali. Banyak kayak 1 kali di Cipinang, 2 kali di Cipinang, 3 kali saya merasakan rehabilitasi yang saya rasakan sangat berbeda sekali, dan program yang bagus sekali dari pemerintah gitu. Tapi sekali lagi saya bilang, beruntung saya di berbagai peristiwa itu peristiwa yang tidak berimbas ke orang lain ya. Itu artinya kesalahan untuk diri saya sendiri gitu. Ya kan? Nah, itu cobaan itu berat. Tapi lagi-lagi saya lalui dengan lapang dada, dengan keyakinan Tuhan selalu bersama saya, dan saya nggak kenapa-kenapa. Saya nggak berdarah-darah juga. Saya disayang oleh warga binaan gitu. Bahkan yang kedua itu saya jadi warga binaan terbaik. 17 Agustus gitu. Warga binaan terbaik Haris RM. Selalu melihat hal yang baik walaupun di situasi yang mungkin tidak baik ya. Nah, waktu yang peristiwa ketiga Mary, saya direhabilitasi di Lido pertama 3 bulan, terus saya dipindah ke RSKO karena untuk sidangnya. Pada akhirnya saya diputuskan 1 tahun, tapi saya dibebaskan 9 bulan dengan masa percobaan 3 bulan. Tapi yang terberat lagi ketika direhabilitasi itulah ya, ketika saya di RSKO jadi bulan ke-5, saya menerima surat saya diceraikan oleh Oneng. Itu hal yang apa ya? Tapi saya ketika itu kebetulan posisi saya karena dilihat selama rehabilitasi saya nggak pernah ada membuat kesalahan atau teguran atau apapun. Saya sampai di hierarki kepengurusan, saya sampai menjabat posisi tertinggi yaitu RCO, Residence Coordinator di rumah adiksi Halmahera di RSKO Jakarta Timur. Nah, tiba-tiba konselor saya manggil saya, bro, tolong tahan diri ya, kita terima surat nih, baca deh gitu. Setelah saya diceraikan, langsung saya telepon anak-anak saya, dan anak-anak saya bilang sama saya, nggak apa-apa ya, terima aja. Karena ayah dan bunda tuh udah toksik, gitu. Udah toksik. Jadi artinya ayah akan jadi korban bunda, bunda juga jadi akan korban ayah. Gitu. So atas usulan anak-anak, saya tekan kepercayaan. Dan saya share ke residence di RSKO saat itu, karena kan kalau rehabilitasi kan kita nggak boleh ketemu orang luar kan. Jadi ya saya share
kemana lagi saya mesti lepas perasaan dan tekanan ini? Kalau enggak saya bisa depres. Dan saya share sebagai RCO, kebetulan sebagai hierarki tertinggi, jadi saya share kita selalu ada kelompok sharing setiap hari, pagi dan malam. Saya cuma mengamat, tapi ketika udah nggak ada yang sharing, saya bilang boleh saya sharing. Sebagai RCO pun saya tidak lepas dari problem-problem yang menjadi tantangan hidup. Gitu. Nah, saya ceritain. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, ketika kita percaya dan berserah diri, nggak sampai 2 tahun kemudian, sekarang baru terlihat gitu, bahwa kehendak Allah itu terbaik bagi saya. Saya belum pernah sesolid sekarang, dekat dengan anak-anak, harian, setiap hari selalu komunikasi, gitu kan. Saya punya orang-orang yang mencintai saya sekarang, pendamping saya sekarang, Permata, yang juga mengelola manajemen Faris, adalah orang yang sangat pengertian, sangat ini, kami dekat, hubungan kami dekat, dan dia juga mensupport selama ini. Jadi artinya orang tua saya pun gitu, ibu saya alhamdulillah masih sehat di usia 95 tahun, dan beliau pun juga bilang yang udah gitu. Yang penting ambil hikmah dan hidayah dari setiap cobaan dan ujian hidup, dan kamu pasti akan menemukan titik terangnya gitu, tujuannya. Kadang-kadang kita seringkali berburuk sangka gitu ya, kepada kehendak Tuhan. Padahal maksudnya kalau kita mau bersabar, kita cuma diminta bersabar kok. Sabar deh, nanti juga lo tahu gitu loh. Akhirnya tahu gitu. Oh iya ya gitu loh. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya saya masih itu tadi gitu. Makanya kalau Mary lihat di di profile picture saya di WA tuh tulisannya love, devotion, and surrender. Love, devotion, and surrender. Oke. Berserah. Berserah. Gitu. Penjara kan satu tempat yang apa ya Mary ya? Semuanya pembenaran. Semuanya merasa benar. Sementara semuanya kasus, gitu kan. So it's a very interesting place to learn something gitu. Kita harus punya keyakinan bahwa ada kekuatan, apa aja boleh diumpamakan di kekuatan itu. Bahwa ada kekuatan yang bisa memperbaiki ketidakberdayaan kita ini. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.